saya duduk di kereta di subway kota New York dan saya pakai headphones, minding my own business. Satu orang dari other side of the train jalan ke saya. Dia panggil saya China virus, dia panggil saya Kung Flu, dia bilang saya harus pulang ke Asia. Saya nggak mau berantem sama dia, so saya naik, I walked away. Situasi kayak gitu pernah dua kali. Rasisme adalah sistem kepercayaan atau doktrin yang melekat yang menyatakan bahwa perbedaan biologis pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu yang lebih superior berhak mengatur hak ras lainnya. Tentu kasus ini akan terus terjadi di masyarakat, entah sampai kapan dan harus bagaimana. Bersama dengan saya, melalui video ini, saya akan membahas tuntas mengenai kasus rasisme yang sedang marak terjadi di khalayak ramai. Rasisme sendiri telah menjadi faktor pendorong terjadinya diskriminasi sosial, segregasi, dan kejahatan rasial lainnya, termasuk genosida. Banyak para penulis yang menggunakan istilah rasisme untuk merujuk pada referensi etnosentrisme, xenofobia, miscegenation, dan terakhir stereotip. Asal mula ras sendiri telah muncul sejak tahun 1600-an, di mana pada saat itu Francois Bernier, kalau tidak salah sebut, pertama kali mengemukakan gagasan mengenai pengelompokan manusia berdasarkan warna kulit dan jenis bentuk muka. Secara historis, rasisme berkembang saat ras berbeda bertemu dalam konteks kolonialisasi. Menurut Sponley, dalam bukunya yang berjudul Ethnicity dan Racism, mencoba menelusuri jejak-jejak rasisme yang terjadi. Ia menyimpulkan bahwa ras adalah sebuah konsep kolonial yang berkembang saat semangat untuk melakukan ekspansi melanda Eropa. Jadi kayaknya menurut Sponley, sejarahnya rasisme itu muncul pertama kali di Eropa pada saat ekspansi melanda Eropa pada saat itu. Sebagai bagian dari ideologi kolonial, rasisme melegitimasi dan eksploitasi yang dilakukan masyarakat kolonial kulit putih terhadap ras lainnya. Paul Sponley melacak kasus seperti itu juga menimpa warga keturunan Maori di tengah komunitas ras kulit putih di Selandia Baru. Menurut Pramudia Anantatur, rasisme atau rasialisme ialah pemahaman yang menolak suatu golongan masyarakat yang berdasarkan atau berbeda ras atau sukunya, dengan kata lain mempunyai kelainan daripada masyarakat umum. Lantas, apa saja penyebab terjadinya rasisme? Yang pertama, menurut bola.com, di sini ada sosialisasi dalam keluarga. Hal tersebut tentu bisa terjadi karena ada rantai kebencian yang tidak terputus karena didoktrin oleh lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, ada keputusan kebijakan dari pemerintah. Kenapa pemerintah? Penyebab ini paling sering terjadi karena keputusan atau kebijakan yang dibuat, termasuk di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh keotoriteran pemimpin yang membuat kebijakan tersebut di dalam pemerintahan. Selanjutnya ada budaya serta adat istiadat. Ya kalau hal ini menurut saya sendiri ini ya pasti sih terjadi karena kita lihat banyak contoh-contoh kasus kecil yang terjadi, bahkan kita pun juga pernah merasakannya gitu kan ya. Lalu bagaimana atau apa saja aspek yang menaungi rasisme ini? Yang pertama ada diskriminasi ras dan yang kedua ada prasangka ras. Diskriminasi ras. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagamannya. Tentu saja kasus-kasus semacam rasisme pasti akan terjadi kapan saja, dimanapun dan kepada siapapun, mencakup segala bentuk perilaku perbedaan berdasarkan ras. Diskriminasi gitu loh. Untuk balik lagi ke tadi faktor-faktor penyebab ya. Lalu yang kedua tadi ada prasangka ras. Nah, di aspek yang kedua ini rasisme adalah prasangka ras atau prejudice kalau nggak salah penyebutan, merupakan akar dari segala bentuk rasisme. Jadi di sini tuh mengartikan bahwa pandangan yang buruk terhadap individu atau kelompok manusia lain dengan hanya merujuk pada ciri-ciri yang ada di tubuhnya, seperti atau ciri-ciri yang bisa terlihat
seperti ras, agama, atau pekerjaan, bahkan atau kelas sosial. Tentunya, diskriminasi dan prasangka adalah dua hal yang saling menguatkan satu sama lain. Prasangka mewujudkan suatu rasionalis bagi diskriminasi, sedangkan diskriminasi acap kali membuat ancaman. Dalam suasana prasangka dan diskriminasi, tidak ada tempat lagi bagi toleransi dan keterbukaan. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari sikap seperti ini? Oke, menurut website yang saya baca, yang pertama di sini dia menjelaskan melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi bukan hanya dari sudut pandang kita, tapi kita harus melihat dari sudut pandang atau berbagai macam sudut pandang. Selanjutnya, yaitu menyadari bahwa setiap orang itu berbeda. Sebab apa, kita tinggal di dunia yang tentu setiap daerah, setiap wilayah mempunyai keunikan masing-masing. Karena dunia itu diversity gitu loh, heterogen, banyak macamnya. Selanjutnya yang terakhir, jika terlanjur memiliki stereotip, ubahlah sedikit demi sedikit. Kalau udah terlanjur, berarti kita harus mengubah pola pikir kita ke pola pikir yang sebenarnya, biar nggak terjadi apa yang nggak seharusnya terjadi gitu. Oke teman-teman semua, bagaimana menurut kalian rasisme bagi kalian itu kayak gimana? Kalau kalian ada kepikiran, coba komen di bawah ya. Akibat dari perilaku ini tentu berdampak yang menyebabkan ada positif dan ada negatif. Yang pertama, untuk positifnya, menghargai perbedaan merupakan hal positif yang dapat diambil ketika terjadi tindakan rasisme, tentu. Dan yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati satu sama lain, tentu. Bahkan sekarang, menurut saya, atas kejadian-kejadian seperti itu di negara kita Indonesia, yang mana kita ketahui bersama di awal tadi juga sudah saya sebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman gitu. Banyak cara sebenarnya menyatukan keberagaman itu menjadi satu. Contohnya dengan landasan kebersamaan kita, yaitu Pancasila, yang dimana dalam Pancasila itu terhadap 5 sila yang telah dijelaskan itu sangat membuat satu sama lain tuh saling menyatu. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai kasus-kasus yang terjadi, yang pada hari ini sudah saya search. Sekarang itu terdapat berita, ini saya kutip dari detik.com, di mana rasis pegawai kafe melakukan kekerasan rasisme terhadap pengunjung Asia. Dikutip dari Mothership, sebuah kafe di Australia tengah menjadi perbincangan karena kedapatan melakukan rasisme. Cerita berawal dari pemilik kafe memuji stafnya. Nanti saya taruh fotonya di sini. Lewat unggahan di Snapchat, pemilik kafe itu mengatakan, "Saya cinta pegawai saya." Terlihat ia memotret lembaran struk pesanan makanan pengunjung yang ditulis pegawainya. Hanya saja pengunjung itu bukan dilabeli nama atau nomor mejanya, melainkan diberi deskripsi negatif. Oh, dia di sini menulis yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yang berarti 2 orang Asia yang menyebalkan. Diketahui pemilik kafe tersebut bernama Shea Heston. Dia juga pemilik kafe yang dimaksud itu berada di Front on Brunswick di Brisbane, Australia. Setelah diwawancarai, si Heston bilang unggahannya hanya sekedar candaan dan ia justru minta orang-orang untuk mengendalikan dirinya. Wah, candaan kan lucu ya. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Oke, untuk kasus selanjutnya, ini yang masih hangat, baru beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, kejadian tentang Asian Hate di Amerika. Di sini ada berita mengenai WNI alami rasisme di dunia tentara hingga modeling. Bagaimana bisa? Di sini menurut Oliver Prasetyo, dia menjelaskan, sewaktu 6 tahun bekerja di lingkungan infanteri, saya mengalami stereotip dibully yang mengarah ke arah rasisme. Namun untuk menghadapi situasi seperti ini, dia melakukan memilih diam dan aku tertawa saja meskipun hati terluka. Kasus seperti ini yang terjadi di Amerika, atau yang mungkin sama-sama kita ketahui tentang
stop Asian hate di Amerika itu tengah lama terjadi. Bahkan orang-orang Indonesia terkhusus dan orang-orang Asia juga sering mengalami bercandaan-bercandaan atau perkataan-perkataan atau tindakan-tindakan yang mengarah pada rasisme. Kasus terakhir yang terjadi ini mungkin teman-teman atau bapak ibu dosen juga sudah melihat, ini viral di TikTok, yang mana di sini ada sebuah konten video yang memparodikan tentang sebuah bahasa, di mana dia dalam video tersebut mengatakan sosokan mau ke Cina tapi nggak bisa bahasa Cina. Tak lama kemudian dia pun mengatakan si boba, si futak, dan ada yang reply, yaitu dengan akun Bestie Smokes. Di sini dia itu tersinggung atas konten tersebut, yang mana mungkin teman-teman atau bapak ibu dosen sudah tahu semua. Kasus ini berbuntut panjang, bahkan sampai dibuat klarifikasi di sebuah Zoom meeting kalau tidak salah yang waktu itu saya lihat, dan sekarang masalahnya clear. Selanjutnya juga ada yang viral di TikTok itu kalau nggak salah yang melalui aplikasi atau platform di mana kita bisa berkontak atau berkomunikasi dengan orang-orang atau stranger dari berbagai negara. Nah, pada kasus ini terjadi antara seorang wanita di negara Indonesia dengan laki-laki di negara Korea. Mungkin nanti fotonya akan saya taruh di sini buat keduanya. Untuk kasus yang antara wanita Indonesia dengan cowok Korea ini, gimana menyebutkan bahwa orang Korea ini menyimpulkan bahwa si wanita ini itu berwajah yang kurang menarik menurut dia, dan juga merendahkan melalui GDP, ekonomi, dan status sosial lainnya. Kan itu aneh ya, gitu. Tentu ini juga menjadi buntut panjang, dan sampai ya kalian tahu betapa kuatnya netizen-netizen di Indonesia. Kalau ada suatu kasus yang menjelekkan negara sendiri, mereka akan ramai-ramai menyerang. Seperti itu. Contoh lainnya mungkin sama kayak kasusnya yang orang Kazakhstan. Saya lupa namanya, punya dia itu dulu viral gara-gara sama melalui platform yang sama juga dengan yang kejadian ini. Itu bersama Kinaki kalau nggak salah. Dan kalian tahu sendiri kekuatan netizen Indonesia bagaimana gitu sikap kita yang baik dan benar untuk menghadapi kasus-kasus atau maraknya kejadian seperti ini dalam konteks rasisme. Tentunya tidak bukan kita harus saling menghargai satu sama lain. Tentunya kita tanamkan dalam benak kita sama-sama bahwa di dunia itu luas, tentunya pasti banyak keragamannya. Nah, kemudian kita juga harus menggalakkan aksi anti rasisme yang mungkin kita semua sudah tahu banyak yang terjadi gitu kan, seperti tadi contoh-contoh kasus yang sudah saya jelaskan. Kita harus menggalakkan yang seperti itu. Bahkan di Amerika sendiri pun sudah atau melakukan berbagai demonstrasi mengenai rasisme, mulai dari yang Black Lives Matter dan Stop Asian Hate. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Tentunya di Indonesia juga banyak demonstrasi mengenai atau dalam konteks rasisme juga banyak. Dan sebaiknya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai satu sama lain. Bercanda boleh, tapi jangan kelewatan, karena kita nggak tahu isi hati seseorang bagaimana. Mungkin penyampaian yang saya sampaikan cukup sampai sini. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi mungkin kita bisa bahas bareng-bareng lagi. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata, atau lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga manusia yang masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.